21 Februari. Peristiwa apa yang pernah tercatat dalam sejarah pada tanggal ini? Pasti kebanyakan di antara kita tidak mengetahui, bahkan itu juga tidak tercatat dalam kalender nasional. 21 Februari 1949. Tepat 73 tahun yang lalu, seorang bernama Tan Malaka gugur ditembak oleh senapan seorang TNI di Kediri, Jawa Timur. Siapakah sebenarnya Tan Malaka? Kenapa dia ditembak oleh TNI? Apakah itu berarti dia seorang pengkhianat bangsa? Atau justru sebaliknya, seorang pahlawan bangsa? Tan Malaka, seorang yang nyaris dilupakan bangsanya sendiri. Padahal, tanpa pemikiran-pemikiran beliau, barangkali saat ini kita tidak hidup di suatu negara republik, melainkan kerajaan. Barangkali kita juga tidak akan memiliki nama Indonesia sebagai nama negara. Ya, Tan Malaka adalah orang pertama yang menulis buku berjudul Nord Republik Indonesia atau berarti Menuju Republik Indonesia. Dari buku Tan Malaka inilah kemudian Soekarno-Hatta dan para pejuang nasional lainnya mendapatkan inspirasi tentang negeri yang dinamakan Republik Indonesia. Maka tidak salah jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik Indonesia. Walaupun kemudian kisah hidupnya lebih banyak diisi kisah-kisah pilu dari penjara ke penjara hingga meregang nyawa ditembak oleh tentara. Dari negara hasil pemikirannya bertahun-tahun silam, Tan Malaka telah menulis beberapa buku yang masih bisa menjadi pegangan bagi putra-putri Indonesia pada masa kini. Di antaranya, Madilog dan Aksi Massa. Ada begitu banyak pemikiran visioner dan revolusioner Tan Malaka, namun pada episode kali ini, kami akan fokuskan pada satu quote terkenal yang pernah diucapkan bapak kita Tan Malaka. Akuilah dengan putih bersih bahwa kamu sanggup dan mesti belajar dari orang barat. Tapi kamu jangan jadi peniru orang barat, melainkan seorang murid dari timur yang cerdas, suka memenuhi kemauan alam dan seterusnya dapat melebihi kepintaran guru-gurunya di barat. Tan Malaka, Aksi Massa 1926. Nasihat sang Bapak Republik Indonesia tersebut secara terang benderang memberikan pesan kepada bangsa Indonesia untuk mau belajar dari orang barat. Namun kita tidak boleh menjadi bangsa peniru barat, alias kita harus berani menjadi diri sendiri. Kita harus menjadi orisinil dengan pemikirannya sendiri, yaitu pemikiran ala timur yang selaras dengan alam yang kemudian diharapkan bisa melebihi kepintaran orang barat. Ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Pandiri, para pendiri Republik Indonesia, ketika menyusun konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kekhasan yang dimiliki NKRI adalah keberadaan MPR, alias Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai lembaga tertinggi negara di atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itulah kenapa sistem pemisahan kekuasaan RI lebih tepat disebut sebagai Quadra Politica dibandingkan dengan Trias Politica. Selain itu, Mandiri juga menyusun sebuah konsep platform bernegara yang disusun oleh MPR yang disebut dengan GBHN, Garis-Garis Besar Haluan Negara. Oleh karena MPR adalah representasi bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia, maka tepat kiranya jika GBHN disebut sebagai politik kerakyatan. Dan demikianlah seharusnya, bahwa hajat hidup bangsa Indonesia seharusnya ditentukan oleh rakyat Indonesia itu sendiri melalui MPR. Bukannya ditentukan oleh para pemenang pemilu. Konsep GBHN ini pun unik, satu-satunya di dunia. Maka keunikan konsep bernegara di Republik Indonesia tidak terlepas dari bagaimana sejarah proses terbentuknya bangsa dan negara Indonesia, yang unik jika dibandingkan negara-negara lainnya di dunia. Untuk lebih jelasnya Sobat Revolista bisa tonton kembali video Kembali Menjadi Bangsa Indonesia episode pertama. Namun demikian, keunikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sirna sudah sejak amandemen UUD 2002 dilaksanakan, di mana posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara dihapuskan. Sehingga konsep Quadra Politica berubah menjadi Trias Politica layaknya negara-negara demokrasi pada umumnya. Selain itu, pasal 3 yang memuat tentang GBHN juga dihapuskan. Sehingga hajatan rakyat Indonesia yang sejatinya dirumuskan oleh MPR sebagai representasi bangsa Indonesia berubah mengikuti kehendak para pemenang pemilu. Itulah kenapa saat ini arah masa depan negeri sangat bergantung pada janji-janji dan visi misi para capres. Tan Malaka mengajarkan kepada kita untuk tidak begitu saja meniru orang-orang barat,
melainkan harus menjadi penyempurna gagasan orang-orang Barat. Tapi justru itulah yang dilakukan oleh para reformis yang mengamandemen UUD 45 selama kurun waktu 1999 sampai 2002. Mereka tampaknya begitu terpesona dengan sistem demokrasi ala Barat, sehingga metode pengangkatan para pemimpin negeri yang seharusnya dilakukan di MPR dengan nilai-nilai musyawarah mufakat, silakan tonton di episode 2, kini diubah menjadi sistem pemilihan langsung yang sangat mahal kosnya, baik kos material maupun kos sosialnya, di mana Amerika sebagai mbahnya demokrasi pun tidak melakukan sistem pemilihan seliar ini. Lalu bagaimana sistem parlemen diubah menjadi sistem bikameral sebagaimana yang dilakukan di Amerika dan Inggris, sehingga selain DPR kita juga mengenal adanya DPD yang sampai sekarang kita juga nggak merasakan apa peran DPD dalam keseharian kita. Bener kan? Ada yang bisa ngerasa apa peran konkret DPD bagi rakyat Indonesia? Ya nggak ngefek juga nggak apa-apa sih, yang penting bisa mirip negara-negara demokrasi Barat. Dan kita bisa membanggakan diri sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Meskipun korupsinya juga nggak kalah gede-gedean. Makan tuh gengsi. Semoga video yang dipersembahkan untuk mengenang Tan Malaka Sang Bapak Republik Indonesia bisa menyadarkan para pemuda bahwa negeri kita saat ini sebenarnya sedang berjalan di rel yang keliru, yang niscaya akan berujung di tepi jurang. Belum terlambat untuk memperbaiki kondisi bangsa ini, berhentilah dari berkubu-kubu dan menikmati konten-konten buzzer dari kedua belah pihak. Berhentilah dari sekedar mendukung Capres 2024 dan alihkan energimu untuk mengembalikan negeri ini pada relnya sebagaimana telah dirancang oleh Pandiri, terutama kalian para pemuda. Ya, kalian para pemuda harus bisa menjadi agent of change. Biarkanlah generasi lama memporak-porandakan negeri ini sampai batas waktu yang ditentukan. Sesudah itu, giliran kalian para pemuda untuk membenahi kembali bangunan NKRI yang mulai rapuh ini dan merajut kembali kain persatuan anak bangsa. Sanggupkah kalian anak-anak muda? Ingat kata Tan Malaka, idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh para pemuda. Salam, kembali menjadi bangsa Indonesia.